Hari ini kita datang dengan satu tema yang menarik sekali. Save the lost at any cost. Artinya selamatkan yang terhilang berapapun harga yang harus dibayar. Saudara, tidak ada hal lain, ya perhatikan, tidak ada hal lain yang Bapa minta kepada kita kecuali kita menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di bumi ini. Kok gak ada yang berkata amin? Saya ulangi, tidak ada hal lain yang Bapa minta kepada kita kecuali satu, menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Karena pekerjaannya belum selesai. Nah, pekerjaan yang belum selesai itu cuma satu, bukan dua, apalagi 5. Saya ulangi, pekerjaan yang belum selesai itu cuma satu. Nah, yang satu ini justru kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk menyelesaikan pekerjaannya, kita tidak pernah serius untuk melakukannya. Maka itu terjadi kekacauan yang luar biasa. Apa kekacauannya? Kalau pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai karena kita yang diminta untuk mengerjakannya tidak pernah serius, berarti ini yang terjadi. Iblis yang berhasil. Betul tidak? Karena cuma ada satu di antara dua. Lagi sekali, cuma ada satu di antara dua. Kalau bukan Tuhan, maka siapa yang bekerja? Iblis. Seluruh alam semesta ini hanya ada dua kekuatan ini. Nah, maka itu kalau kita sebagai milik satu-satunya, saya mau katakan kalimat ini, Tuhan tidak punya yang lain di dunia ini kecuali kita, gerejanya. Setuju tidak saya ngomong ini? Amin, amin. Tidak ada yang lain. Gerejanya ini satu-satunya yang dia punya. Dan gerejanya ini adalah satu-satunya yang jadi andalan dan harapan Tuhan, bukan malaikat. Sangat salah kalau kita percaya dan menyerahkan pekerjaan Tuhan yang belum selesai kepada malaikat. Sangat salah. Betul atau tidak? Karena Tuhan tidak pernah menyerahkan itu kepada malaikat, justru kepada kita. Maka itu ketika kita tidak bisa mengerti atau tidak mau tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Nah, untuk itulah kita di sini hari ini. Save the lost at any cost. Selamatkan jiwa-jiwa itu berapapun harga yang harus dibayar. Nah, ada banyak konsep yang salah karena tradisi misionaris yang sejak berapa ratus tahun yang lalu sudah tiba di tanah Nusantara ini, ratusan. Sejarah memang tidak ada tahun-tahun yang tepat, tapi kira-kira sejak abad yang ke-16, dari tahun 1500-an. Maaf, pada abad yang ke-14, 1300-an. Ada catatan penginjil Eropa sudah sampai ke Maluku, sudah sampai ke Tanah Batak, dan banyak daerah yang lain. Nah, dalam sejarah misi itu, kesalahan fatalnya adalah mengkristenkan atau mengkatolikan, waktu dia masih Katolik, orang-orang yang ada. Maka itu sejarah gelap tentang Injil yang ada di Amerika Serikat, itu Amerika Utara, termasuk Kanada, dan Amerika Latin, beberapa negara Amerika Latin itu sampai hari ini orang-orang Indian tidak pernah mau percaya. Maaf saya pakai kalimat ini sejarah, karena kekejaman para misionaris Katolik waktu itu. Orang-orang Indian disiksa, dipenjara, bahkan tidak sedikit yang dibunuh ketika mereka menolak Injil. Budaya mereka dihancurkan. Ingat suku Maya, Inka, Aztec sebagainya. Yang menggunakan justru gereja. Nah, itu secara Injil yang gelap. Nah, melihat semua fakta ini, Tuhan sedih. Bagaimana cara mengembalikan, memulihkan kepercayaan manusia bahwa Tuhan tidak sekejam
yang dibuat oleh para sebagian misionaris itu. Maaf ya saya berkata ini secara. Nah, kembali ke hari ini. Kalau begitu bagaimana cara kita melayani, menyelamatkan jiwa-jiwa itu dengan serius, bukan untuk mengkristenkan, bukan, tapi untuk mengenalkan kebenaran itu. Jelas ya? Saya bersyukur hari ini Pak Made kok tiba-tiba ada di sini. Coba angkat tangan. Angkat tangan dong, tinggi lihatnya. Pak Made ini Hindu sampai hari ini, tetapi sering mendengar saya mengajar. Karena dalam keluarga besarnya di Nabire, kami sering bersekutu bersama-sama. Tetapi Pak Made kapan balik ke Nabire? Oh lusa, kami malam ini mau balik. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Tidak perlu untuk memindahkan agama orang, tidak. Yang penting tahu kebenaran. Inilah fakta yang ada dalam kehidupan kita. Oke? Nah, kita lihat berapa ayat ini lebih dulu. Yang pertama Amos 3 ayat 7. Jelas sekali menunjukkan bahwa tanpa kita Tuhan itu tidak bisa buat apa. Tanpa Amos 3 ayat 7. Kita lihat ayat ini. Sungguh, jadi Tuhan menegaskan, sungguh serius, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tegas sekali, tidak berbuat sesuatu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam. Ayo cepat kata yang lain. Iya, diam. Apalagi? Ayo. Abstain. Apalagi? Ayo cepat yang di atas jawab. Ini cara saya ngajar bagi yang belum kenal saya, supaya saudara tahu kalau saya khotbah itu ngajar, jadi saya ingin saudara terlibat juga. Diam, abstain. Apalagi? Ya, yang belakang, ayo gantian. Saya dengar ada suara di situ. Vakum. Oke. Yang lain lagi cepat, ayo 2 orang lagi. Yang di atas saya belum dengar suara. Tidak berbuat sesuatu. Saya tanya lagi, kenapa yang di atas digelapkan? Kenapa? Enggak, ada yang jawab, bisa jawab saya tidak. Karena dari tadi pagi enggak dimatikan lampunya. Kenapa? Oh, harus penuh, sudah tidur di atas ya sudah. Tolong bisa nyalakan enggak lampunya? Supaya saya kelihatan, jangan sampai ada yang tidur di atas apa sih? Maaf. Oke, terima kasih. Masih kurang terang. Tadi pagi terang kok di atas ini. Apalagi tidak buat sesuatu. Saya tunggu satu kata yang paling tajam. Malas, bukan. Oke, malas juga boleh. Apa? Yang lebih fatal lagi. Gagal. Saudara terkejut gak Tuhan bisa gagal? Serius. Dia gagal bukan karena setan yang menggagalkan. Setan sudah kalah sejak Yesus mati. Tapi perhatikan firman-Nya. Mengapa dia diam? Mengapa dia abstain? Mengapa dia malas? Mengapa dia tidak aktif? Mengapa? Tanpa. Nah, ini masalah. Tanpa apa? Tanpa apa? Menyatakan apanya cepat? Keputusannya kepada hamba-hambanya. Nah, kita sebutkan gerejanya. Berarti tanpa kita Tuhan bagaimana? Tuhan bagaimana? Cepat jawab. Gagal. Gagal. Kenapa bisa gagal? Tadi saudara-saudara menyebutkan hanya ada satu di antara 2 kekuatan di dunia ini. Tuhan dengan iblis. Dengarkan. Tolong tetap tayangkan ayatnya. Ya, terima kasih. Jadi begini. Kalau Tuhan diam, siapa yang aktif? Iblis. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan ini. Kalau Tuhan
Maka siapa yang berhasil? Saudara sadar nggak? Maka itu ketika banyak orang, setiap kali saya tanya kepada siapa saja, kalau Tuhan inginkan saya mengajar kebenaran ini, menurut saudara, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, dengar ya pertanyaannya, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, siapa yang lebih membutuhkan siapa? Jelas kita yang lebih membutuhkan Tuhan. Maka itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Yesus, sebagai orang percaya, maaf jangan marah saya katakan kalimat ini, hobi kita itu merampok surga. Berkati aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, tolong aku Tuhan, begini selalu begitu. Karena konsep yang salah. Tahun 78 Roh Kudus pertama kali berbicara kepada saya tentang Amos 3 ayat 7. Sejak itu hidup saya berubah total. Ternyata bukan saya yang lebih membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan lebih membutuhkan kita. Contohnya, ayatnya sudah jelas, oke? Tapi ini fakta. Coba saudara jawab pertanyaan saya. Sepengetahuan saudara selama ini, dengar, sepengetahuan saudara selama ini, lebih banyak orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan atau lebih banyak orang Kristen yang sukses di dunia? Coba jawab. Orang ateis. Nah yang belakang, coba jawab. Mana yang lebih banyak sukses? Ateis. Nah itulah bukti bahwa manusia tanpa Tuhan bisa berhasil. Oh enggak berani berkata amin. Loh kenyataan. Negara mana sekarang yang paling hebat dalam teknologi, ekonomi, cepat negara mana? Ya. Tiongkok. Pada awal Juli 2017, Presiden Tiongkok mengeluarkan undang-undang mengejutkan dunia. Dia mengeluarkan undang-undang tidak boleh ada seorang pun anggota Politbiro, artinya Partai Komunis, dan semua pejabat negara yang beragama. Begitu ketahuan ada anggota Politbiro dan pejabat negara beragama, langsung dipecat. Negara yang begitu memusuhi Tuhan bisa mengalahkan Amerika, bisa mengalahkan Eropa dengan teknologi dan ekonomi yang luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, untuk inilah saudara dan saya ada di sini hari ini, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang tidak pernah selesai, bukan karena setan, tapi karena kita yang tidak mau mengerti keputusan. Dahsyat. Kalau kita mengerti hati Tuhan ini, bukan berarti kita harus jadi sombong, tidak. Justru kita makin sungguh-sungguh. Karena Dia menghargai kita luar biasa. Betul tidak? Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Ya. Oh maaf, ayat 7 belum selesai saya. Coba Amos 3 ayat 7 saya selesaikan. Kembali Amos 3 ayat 7, bukan ayat 8 ini. Sungguh serius artinya, enggak main-main. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada gerejanya. Kita hamba-hambanya, para nabinya kita nggak usah diskusikan, maka itu ada koma, ada perbedaan. Tapi yang penting hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Maaf, sebelum Yohanes 4, 1 Korintus 3 ayat 9 dulu. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Lihat. Karena kita adalah siapa? Ayo, apa kata lain kawan sekerja? Partner, apalagi? Ayo, cepatlah. Kawan sekerja, partner, betul. Apalagi? Mitra, apa? Satu tim, betul. Dengarkan. Di dalam hukum manajemen, kalau disebut mitra kawan sekerja satu tim, bisa tidak yang satu meninggalkan yang lain dan kerja sendiri? Nah, kalau
sampai Tuhan sendiri yang berkata, kita ini kawan sekerjanya. Jelas nggak bahwa Tuhan tanpa kita nggak bisa buat apa-apa? Lo coba mikir dia atau tidak? Sadar nggak posisi kita begitu pentingnya? Tahun 78 itu ketika saya dapat ayat itu saya pun merenung. Tiba-tiba muncul logika anak-anak. Dengarkan ya. Mana akan lebih cepat selesai pekerjaan Tuhan di dunia ini? Kalau dia pakai malaikat atau pakai kita? Cepat jawab. Malaikat. Ayo, mana? Yang belakang jawab, jangan diam aja. Malaikat. Ayo, yang belakang. Akan lebih cepat mana pekerjaannya selesai? Dia pakai malaikat atau pakai kita? Malaikat. Kenapa dia nggak mau? Coba renungkan. Kalau Tuhan pakai malaikat, keuntungannya jauh lebih banyak. Apa keuntungannya? Saudara perhatikan. Kira-kira kalau malaikat diundang khotbah, baru nongol pasti orang bertobat semua. Kira-kira iya atau tidak? Oke. Yang kedua, malaikat itu kalau diundang nggak perlu transportasi, akomodasi dan konsumsi. Nggak pernah mikir nggak itu saudara? Dan itu sungguh luar biasa. Nah kita perlu semuanya itu. Jawabannya kenapa dia nggak mau pakai malaikat? Sebab malaikat tidak pernah diakui sebagai kawan sekerja. Hanya gereja disebut kawan sekerja. Dahsyat nggak? Maka itu kalau kita sudah tahu posisi kita di hadapan Tuhan sehebat ini, mari kita serius untuk melakukan. Yohanes 4 ayat 34. Udah, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Sebelum ada kata Yesus ini, nanti kita pulang bagi yang belum tahu baca di rumah. Hari itu siang, panas terik. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu ke kota, coba cari makanan. Ketika mereka 12 pergi ke kota untuk cari makanan, datanglah seorang perempuan. Masih ingat kisah itu? Saya tidak tahu nanti sempat kita bahas atau tidak. Setelah selesai pembicaraan dengan tema yang sama, save the lost at any cost, Tuhan Yesus menyelamatkan perempuan ini. Berapapun harga yang dibayar. Datanglah murid-murid dengan bawa makanan yang diminta tadi. Tolong kalian ke kota, carikan makanan. Begitu sampai, Tuhan Yesus nggak mau makan. Murid-muridnya heran. Tuhan Yesus berkata, sebab padaku ada makanan yang lain. Tuhan Yesus, murid-murid bingung, siapa yang datang bawa makanan ini? Ternyata bukan makanan untuk perut, tapi ini yang dia katakan. Kata Yesus kepada mereka, bacakan lanjut 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan kalau ada kalimat menyelesaikan pekerjaannya, berarti Papa bisa menyelesaikan sendiri nggak kerjaannya di dunia ini? Bisa. Tidak. Maka itu Dia perlu kita. Saudara, inilah kebenaran kita harus tahu dalam hidup ini. Jadi kalau ada pendoa-pendoa syafaat yang hobinya suka bentak-bentak Tuhan itu, maaf. Ngeri sih ini kalau ketemu pendoa itu ngeri. Merasa lebih suci dari yang lain. Jangan mana saya ngomong. Merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Para pendoa yang suka berteriak-teriak, Tuhan selamatkan orang Sunda, Tuhan selamatkan orang Serang, orang Betawi, orang Banten, oh macam-macam. Itu doa yang sangat salah. Loh kok salah? Dengar. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus Tuhan kita, kepala gereja penyelamat dunia, itu sudah memberi perintah, pergilah kamu kemana? Loh, pergilah kamu kemana? Ke Sunda, termasuk ke Sunda, ke Banten, betul? Ke Betawi, loh iya atau tidak? Betul?
untuk kita beritakan kebenaran. Menjelang yang menyuruh kembali, ternyata begitu kurang ajarnya kita yang disuruh menyuruh yang nyuruh. Ya betul nggak logikanya? Nah kalau suruh-suruhan yang berangkat siapa? Kita tertawa, tapi ini kegagalan yang paling gagal dalam gereja Tuhan. Karena menyelamatkan jiwa, kita tetap kembali minta tolong Tuhan. Tidak bisa. Jadi jangan berdoa untuk menyelamatkan yang terhilang. Tidak, amin. Tuhan tidak suruh kita berdoa. Dia suruh kita apa? Pergilah. Betul? Nah kalau saudara kembali menyuruh Tuhan, itu begini modelnya. Dengannya, kita rame-rame ke pinggir sungai, atau ke pinggir danau, atau ke pinggir laut mau cari ikan. Nah kita nggak mau basa-basa. Terus di pinggir danau, di pinggir sungai, di pantai itu kita pakai alat musik yang rame, sound system yang bagus, terus kita pasang jala, tapi nggak dibuang ke air. Jalannya diangkat kayak net bola voli. Sambil main musik kenceng-kenceng, kita berkata, hai ikan lompatlah, hai ikan lompatlah. Ini kan goblok semua. Loh, maaf loh, saya pakai istilah lo betul tidak? Ini kegoblokan gereja yang dikerjakan sampai hari ini. Pakai arti, suruh nyanyi, undang orang, ngawur itu. Di Alkitab tidak pernah ada cara seperti itu. Katakan amin. Kita harus pergi ke tempat ikan itu berada. Kok gak ada yang amin lagi? Ubah semua konsep yang salah selama ini. Kita yang datang untuk mencari yang terhilang itu. Saudara, inilah kebenaran yang kita harus tahu dalam hidup kita. Terus bagaimana cara-caranya? Kita akan melihat dalam firman Tuhan. Jadi sekarang sebelum kita pindah ke ayat lain, percaya bahwa kita dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan Dia. Betul ya? Dan pekerjaan yang belum selesai cuma satu. Masih banyak orang yang belum tahu jalan keselamatan. Masih banyak orang yang belum tahu pengampunan dosa. Masih banyak orang yang belum tahu bahwa ada jalan keluar dalam hidup ini. Maka itu saudara, saya punya prinsip. Dengarkan baik-baik. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, dengar ya. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, yang patut dan wajib disalahkan adalah orang Kristen yang jadi tetangganya. Catat. Kira-kira setuju gak saya ngomong ini? Kenapa? Yang patut disalahkan kalau sampai ada orang mati bunuh diri adalah orang Kristen yang paling dekat dengan rumah korban. Jawab kenapa? Ayo. Hanya Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata, akulah jalan. Dalam bahasa psikologinya, jalan itu apa? Solusi. Betul tidak? Dengar. Tidak ada manusia lain di dunia yang pernah berkata, akulah jalan, kecuali Tuhan Yesus. Kok cuma satu yang namanya dia? Atau nah kita ini otomatis menjadi jalan juga. Betul. Maka itu kalau sampai ada orang mati bunuh diri, maka kita yang paling dekat dengan rumah korban yang salah besar. Berarti selama dia masih hidup, dia tidak tahu kalau tetangganya itu punya jalan keluar untuk masalah hidup.
Rata-rata orang bunuh diri itu karena faktor kemiskinan. Betul? Mari kita lihat hukum. Memberitakan Injil nggak hanya di Perjanjian Baru. Lihat, kita buka Imamat pasal yang ke-25. Ada hukum yang luar biasa. Imamat pasal 25. Ini yang kita harus tahu dalam konsep hukum ini. Imamat pasal yang ke-25. Ayat berapa itu hukum tentang orang miskin? Nah, saya cari dulu. Sudah ketemu saudara, tolong sudah ketemu ayatnya. Hukum untuk orang miskin 35, terima kasih. Lihat judulnya. Apa judulnya? Di layar nggak ada judulnya. Apa judulnya? Cepat baca. Perlakuan terhadap orang miskin. Sehebat-hebatnya sebuah negara, sekaya-kayanya sebuah pemerintah, percaya tidak bahwa penduduk miskin jumlahnya tetap lebih banyak daripada penduduk kaya di negara manapun juga. Betul? Nah, saya ulangi, penduduk miskin jauh lebih banyak daripada penduduk kaya. Ribuan tahun yang lalu, Bapa di surga sudah memberi hukum kepada kita. Apa yang kita kerjakan kalau kita ketemu orang miskin? Ini lihat ayatnya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antara, maka jangan engkau, kalau suruh baca ya saya. Awas sekolah. Maka saya harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia, saya tambahkan kata, tetap dapat hidup di antara kita. Jangan terusir orang itu. Inilah salah satu cara kita menyelamatkan jiwa yang terhilang berapapun harganya. Perhatikan orang miskin. Kalau saudara masih ingat berapa tahun yang lalu, di RCTI setiap hari Rabu sore jam 4 itu ada sebuah tayangan yang saya paling suka. Minta tolong, masih ingat? Coba saya ingin tahu siapa yang suka nonton itu. Justru aneh, orang kaya jarang nonton itu, saya sedih. Serius. Ya memang jam tayangnya juga aneh, jam 4. Itu jam orang masih kerja. Nah, sampai suatu hari, loh, ini sudah berapa kali Rabu kok tidak ada? Saya pikir saya kelewatan. Saya tanya pada berapa orang yang suka nonton, memang sudah nggak ada. Nah, kebetulan pembuatnya itu saya kenal baik. Itu dua pendeta. Pendeta Gideon Tanbunaan di Cimahi dengan menantunya Pendeta Eko dari Ungaran. Saya telepon sambil dia Konggi, kok sudah nggak ada programnya itu? Pak, Gideon tertawa, sudah banyak yang tahu, jadi nggak muncul lagi. Ya, saya. Ngerti maksudnya itu kan bukan dibuat, itu kisah nyata. Ayo saya tanya kepada saudara, setiap tayangan yang kita nonton, jujur ya, mungkin saya kelewatan, saya tidak tahu. Tapi selama saya nonton tayangan itu, saya belum pernah melihat orang kaya nolong orang miskin. Justru sesama miskin yang nolong orang miskin. Lu pernah lihat ya? Cepat jawab. Itu saya jadi tanda tanya. Justru dalam beberapa episode yang saya nonton, ketika si pelaku ini, yang tentu sudah ditunjuk oleh sutradara, dan tiap kali dia datangi orang kaya, ya dari penampilannya, dari tempat makan, dari keluar mobil ditunjukkan, justru orang kaya itu menolak, rasa terganggu ada orang minta-minta. Betul tidak? Cepat yang pernah nonton. Itulah fakta. Maka itu kenapa hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang, dengar ya, hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata orang kaya itu susah masuk surga. Betul?
Maka itu selama masih hidup jangan ingin kaya, tahu susah masuk surga. Tapi aneh, begitu banyak orang ingin jadi kaya. Maaf ya, intermezzo. Menurut saudara, orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Maaf ya. Orang kaya, salah Pak, susah mati orang kaya itu. Maaf ya. Saya uraikan ini. Ada nggak setuju? Nggak apa-apa. Nggak ada yang dosa kok, benar pokoknya. Kira-kira ada orang umurnya awal 60-an. Seorang suami. Dokter memvonis nggak ada harapan. Kaya. Maaf. Kenapa si suami kaya ini susah mati? Karena pasti mikir. Walaupun istrinya dijanjikan, janji ya, kalau aku mati dulu jangan kawin lagi. Iya Pak, iya. Nah kawin lagi mana tahu sudah nggak ada. Maaf, betul? Nah kira-kira suami kaya ini mikir nggak? Wih enak yang jadi penggantiku nanti ya. Ngerti nggak maksudnya? Tinggal meneruskan. Lu jangan tidak cepat jawab Pak. Jangan ngomong. Mikir gak? Nah, susah mati. Saya balik. Kalau si istri yang mati itu, walaupun suami sudah janji ya Pak, nggak kawin lagi kalau aku mati ya. Tapi fakta makin parah. Di tempat tidurnya dia tuh mikir siapa yang gantiin aku tidur di sini nanti ya. Siapa yang pakai perhiasan-perhiasanku nanti itu ya. Maaf. Bisa nggak si istri yang mau mati mikir begitu? Wah tinggal enaknya perempuan itu nanti. Nah kalau yang mati bareng-bareng suami istri, mikir anak-anak baik-baik, mantu-mantu ini kayak apa nanti? Maaf. Loh betul tidak cepat jawab kok ada aja ngomong. Maka itu jangan pengen kaya, susah mati. Sudah susah mati, susah masuk surga lah. Gak ada. Inilah hukum kasih yang luar biasa yang hanya Tuhan Yesus pernah bicara itu. Ngerti sekarang? Jadi ada orang miskin di antara kita. Saudara, peristiwa Mei 98, 12 Mei mulai di Jakarta. Ngeri bukan? Yang masih ngeri sekali. Kami di Nabire cuma nonton TV. Ngeri sekali. Di dalam peristiwa seperti itu tiba-tiba muncul Matius 4 ayat 2 dan 3. Kita lihat dulu. Apa yang terjadi kalau ada orang miskin? Ini yang kita harus tahu. Maka itu save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Nah salah satu yang banyak terhilang adalah orang-orang miskin itu. Dan jumlah itu yang terbanyak di sekitar kita. Matius 4 ayat 2 dan 3. Saya baca kalimat terakhir ayat 2 dan kalimat pertama ayat 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Nah kalimat terakhir 1, 2, 3 baca. Akhirnya laparlah Yesus. Dia manusia lapar. Ayat 3 kalimat pertama. Apa yang terjadi setelah Yesus lapar? Baca 1, 2, 3. Lalu datanglah si setan itu. Saya kan stop. Woi saya terkejut. Ternyata kalau Tuhan Yesus lapar, setan berani datang. Apalagi model kita yang lapar, setannya lebih banyak tahu. Loh, iya atau tidak aja maksudnya. Ini firman ini luar biasa. Dan itu fakta. Di negara-negara yang pemerintahnya tidak pernah memperhatikan orang miskin, sering terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan. Dan saya tertulis berapa ribu tahun yang lalu. Maka itu penginjilan yang termudah. Jangan lihat ke Afrika, ke Papua terlalu jauh. Lihat yang paling dekat dengan kita. Siapa yang miskin?
Maka itu doa Bapa kami adalah pola atau patron, bahasa Belandanya pattern pelayanan gereja yang sesungguhnya. Setelah hal rohani yang diucapkan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Saya kalau doa kata itu, karena memang tujuannya begitu, supaya bumi jadi seperti surga. Sebab kalau bumi gak jadi seperti surga, pasti jadi seperti neraka. Dan sekarang menurut saudara, bumi seperti surga atau neraka? Nah, itu gara-gara kita. Sebab hanya kita, satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang diberi kepercayaan untuk memindahkan surga ke bumi. Tidak ada kelompok lain, tidak ada institusi lain yang diberi kepercayaan sebesar ini, memindahkan surga ke bumi supaya bumi jadi seperti surga. Begitu selesai kalimat itu, maka ada kalimat berikut. Awas ngafal doa Bapak kami. Ayo baca. Berikanlah. Ayo teruskan, masa jangan lupa doa itu. Nah, bicara soal makanan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Jangan lupa, dahsyat sekali Roh Kudus mengajarkan kepada saya. Terus dia tanya begini, Daniel, menurut kamu aku jawab gak sih permintaan kalian? Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Saya bilang iya. Tapi Tuhan jawab tidak. Loh, kok tidak, bagaimana? Bukti yang kamu terima tiap hari, jujur. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, bukti tiap hari yang kita terima cukup atau lebih? Nah, maka itu bisa bunter-bunter begini. Kok tertawa? Saya jangan. Betul. Kalau secukupnya, ya ramping-ramping dong. Punter-punter gini kok secukup. Maaf. Betul juga. Lalu kenapa? Maaf ya, saya tanya, Papa kenapa? Kami minta secukupnya, kok diberi lebih? Wah, saya menangis waktu Pak jawab begini. Sebab di sekitarmu banyak orang yang gak punya Bapak sebaik aku sebagai Bapak. Wah, luar biasa. Jadi kita suruh, ayo cepat kita disuruh berbagi. Maka itu berdosa besar kalau orang Kristen simpan makanan hari ini di kulkas untuk besok bertobat. Kecuali punya restorannya. Loh, kenapa? Saya belajar doa Bapa kami. Ingat, kita masih pada orang miskin. Orang Kristen yang suka simpan makanan hari ini buat besok, apalagi buat bulan depan, ngawur itu. Itu dosanya 4 kali lipat. Heran. Roh Kudus ngomong itu betul. Dosa 1 kali itu sudah masuk neraka. Nah, kalau 4 kali lipat neraka sebelah mana? Ngeri sekali. Kenapa dosanya 4 kali lipat? 1, berarti hari ini ada orang yang lapar, tidur dengan lapar. Sebab jatah untuk mereka kita nggak bagi, karena kita simpan. Loh, iya atau tidak? Betul, jatahnya harusnya untuk mereka. Saudara, istri saya tahu cara saya itu. Begitu mulai jam 5 sore ke atas, saya mulai periksa. Ini masakan untuk hari ini. Saya tanya, ada tamu nggak nanti? Ada datang nggak? Kalau nggak ada, saya akan panggil orang untuk bagi makanan. Jadi yang punya lemari es hanya boleh menyimpan air dan buah. Awas ya. Makanan tidak. Betul ya? Ini dosa pertama. Dosa kedua, besok penjual sayur dan daging nggak laku di pasar karena sore nggak belanja. Loh, iya atau tidak? Awas ya. Iya atau tidak? Coba jawab. Yang pelit paling gak suka dengan khotbah. Mudah-mudahan disini gak ada yang beri tanda tertawa semua. Dosa ketiga, semua makanan yang sudah dimasak dan dipanasi lagi itu tidak sehat, tahu?
Betul tidak? Tidak sehat. Ayo kita bagikan. Ingat zaman perjanjian lama, ketika Papa mengirim mana, masih ingat? Ada yang malas. Betul? Dikumpulkan buat besok. Jadi apa? Busuk. Karena jatahnya untuk hari ini. Doa Bapak kami itu untuk hari ini. Ini dosa ketiga. Ya, makanan tidak sehat yang kita makan. Dosa keempat, kita melanggar hukum kasih. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Begitu dapat lebih, ayo kita bagikan. Kita langgar. Banyak nggak dosa 4 kali lipat? Kira-kira di sini ada nggak? Nggak ada ya, puji Tuhan. Pulang bongkar kulkas dulu. Satu kali saya nginap di rumah seorang teman. Nah, saya lagi perlu es batu. Cari aja di freezer di atas. Baru saya buka, jatuh satu benda, bahasa Jawa, kelotak. Wih, barang apa? Ternyata itu daging sudah kadaluarsa 4 tahun yang lalu. Saya mau lemparkan ke pemilik rumah itu. Kok orang ngajar kamu? Ngapain barang ini kamu simpan selama 4 tahun? Ini tanggalnya lihat itu. Jawabannya lupa. Nggak lupa, kamu yang pelit. Saya bilang. Artinya ini hukum yang luar biasa. Ayo jawab jujur. Banyak orang miskin di sekitar kita. Maaf. Suatu kali saya ngajar ini, ada orang yang marah-marah. Rupanya dia orang kaya. Selama itu saya nggak pernah lihat orang miskin. Wah, saya langsung marah, matamu picek, saya bilang. Itu bahasa Jawa itu, matamu buta, saya bilang. Betul tidak? Mana bisa kita nggak ketemu orang miskin? Ya kita harus bedakan orang miskin dan orang malas, kita harus bedakan. Betul? Yang malas kalau saya ditolong, tunggu mati aja terus dikubur, mama dia malas. Bukan kejam, bukan. Tapi itu caranya mendidik. Tapi kalau miskin, sudah berusaha tapi nggak bisa, kita selidiki, kita harus bantu, ini perintah. Amin. Jadi di mana ada orang lapar pasti ada. Nggak usah lupa tadi itu lah. Makanan. Waduh, makanan bukan dari setan. Ah, ini lupa gimana sih? Saya ini dengar apa sih? Saya ngajar begini ngototnya, dengar on begini, awas kamu. Lu betul gak sih? Baru ngomong belum setengah jam. Coba bacakan lagi di Matius 4. Ini orang-orang ini apa-apaan ini. Matius 4 ayat 2 dan 3. Lihat tuh, ayat 2-nya dulu. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kalau Yesus lapar saja, siapa yang datang? Setan. Ayo ayat 3-nya mana? Lalu datanglah si setan itu. Kita harus tahu ini ayat mengerikan sekali. Bahwa di mana ada orang lapar pasti ada setan di situ. Kita harus tahu. Maka itu beri makan. Saya paling marah sebenarnya. Hampir semua pendeta dan orang Kristen. Kalau enggak dijawab. Hampir semua pendeta dan orang Kristen itu kurang ajarnya kalau doa makan. Awas nanti doa makan. Enggak berubah. Betul semua dan ayo yang suka berdoa begini bertobat. Kenapa waktu kita doa makan saja pasti ingat ini, Tuhan berkati janda-janda, anak yatim, orang miskin, hamba-hamba Tuhan yang menghadapi piring kosong. Salahnya di mana doa? Salahnya ada 2. 1, kalau saudara berdoa seperti itu, berarti di otakmu surga itu ada delivery makanan. Lu betul nggak? Apa tadi doanya? Berkati janda, fakir, miskin, anak yatim. Berarti kan saudara nyuruh Tuhan kirim makanan. Loh ya atau tidak? Kalau saya ngajak omong orang Jawa, dasmu kuno. Ya nggak Jawa nggak ngerti itu apa. Jengkel betul saya doa seperti itu. Salah.
bagaimana? Begini. Terima kasih Bapak untuk makanan yang melimpah. Ketemukan kami dengan yang lapar, kami akan berkati mereka. Oh enggak, amin. Nah kalau ini gak suara amin kan model doamu kayak apa? Diam saja semuanya. Ya enggak, jadi kita yang bertindak memberi mereka makan. Jangan suruh Tuhan lagi kirim makanan kepada mereka. Ngawur saja. Betul? Inilah hukum. Di mana save the lost at any cost, selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Dahsyat sekali perintah untuk memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, supaya kasih itu dikenal oleh dunia ini. Betul? Oke. Biarin yang pelit tambah sakit hati, saya suka malah. Kan saya sayang saudara supaya gak masuk neraka gitu maksudnya. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3 27 dan 28. Lihat ayat. Apa judulnya di Alkitab saudara? Coba baca. Judulnya apa di layar? Anjuran untuk berbuat baik. Anjuran untuk berbuat baik. Tadi pagi di ibadah pertama, kebaktian umum yang pertama, kita belajar bahwa ketetapan Tuhan atas hidup kita, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang ditentukan Tuhan sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia dijadikan. Nah, ini pengenapan. Ada terjemahan yang kurang tepat di ayat 27, saya akan ganti supaya saudara ngerti. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ngerti nggak? Jangan tahan kebaikan itu. Saya rombongan, jadi kami sewa 3 kamar di hotel dekat sini. Nanti malam kami yang berempat akan kembali ke Papua, yang lain akan kembali ke rumahnya masing-masing di Jakarta. Karena tadi habis ibadah kedua, ada 2 anak saya lagi ingin ikut istirahat di hotel karena rumah mereka jauh. Akhirnya saya harus minta tambahan kasur ekstra bed. Nah, begitu kasur tambahan diantar, Roh Kudus ngomong sesuatu pada yang ngantar. Langsung saya minta nomor teleponnya. Itu kebiasaan saya. Saya langsung kontak dia. Saya WhatsApp dia. Dia kaget, kok saya bisa tahu? Padahal dia sudah kerja 3 tahun bekerja di hotel itu, banyak tamu yang dia layani. Dia bilang, baru Bapak satu-satunya tamu yang tahu masa lalu saya dan memperhatikan masa depan saya bagaimana. Dia Muslim. Saya janji kepada dia, kan gak mungkin untuk selamanya kamu cuma jadi karyawan rendah. Kalau saya kencing di toilet umum, baik di bandara, di mana saja, dan ada cleaner yang jaga di dalam. Saya lihat saya ada waktu dan Roh Kudus gerakan saya ngomong. Saya cuma pakai kalimat ini. Coba bayangkannya kalau sekarang cleanernya, kalau ya jangan tersinggung. Saya pasti punya kalimat ini. Saya sebut namanya. Sampai kapan kamu mau nungguin orang kencing? Dalam gak arti kalimat ini? Ya enggak apa kalau lama-lama. Ya sudah. Terus kamu mau apa? Masa begini terus? Satu kali saya ketemu tukang parkir, namanya Aris, saya nggak lupa, orang Melayu di sebentar, Sungai Pinyu, saya Pinyu di Kalimantan Barat. Ada orang Pontian di sini akan tahu. Nah, saya punya restoran langganan, itu milik anak Tuhan juga. Jadi kalau dari Kabupaten Landa, mentok pertigaan terakhir ke kiri itu ke Pontianak, ke kanan itu ke Mempawah dan Singkawang. Nah, pasti ujung itu ada restoran. Masakannya enak, anak Tuhan. Itu langganan saya kok saya keliling daerah itu. Hari itu saya lihat kok ada tukang parkir baru. Terus saya tanya, saya panggil, sebut nama, mana temanmu yang itu? Enggak tahu Pak, itu sudah pindah ke Pontianak. Oh ya? Nah,
Terus, namamu siapa? Aris. Oke, Aris. Sampai kapan kamu mau prit mundur, kiri? Mau sampai kapan kamu begini? Ya nggak mau lah Pak, saya ingin berubah. Oke. Kalau mau berubah, cita-citamu apa? Ini yang dia saya kaget. Begitu saya tanya cita-citamu apa, dia langsung duduk di tanah di pinggir jalan. Dia tertawa, orang yang memang supel sekali. Hei, saya tanya, kenapa kamu begitu? Habis pertanyaan Bapak aneh. Orang seperti saya udah tanya cita-cita. Ngerti nggak maksudnya? Iya, tukang parkir nggak punya cita-cita. Salah, saya bilang. Nah, yang lain biar makan di dalam, saya masih ngomong, nggak bisa. Oke, kalau gitu Bapak berikan kamu 3 pilihan. Kamu milih. 1, kamu mau kursus montir nggak? Karena kamu suka mobil, sehingga kamu bisa kerja di montir dan kamu satu kali punya bengkel sendiri. Enggak, saya nggak punya. Kedua, kamu kursus bahasa Inggris nggak? Dia tertawa lagi, untuk apa? Loh, ya supaya kamu lebih maju, ya dunia sudah maju. Enggak Pak, enggak. Oke, tapi yang ketiga, kamu mau kuliah nggak? Dia bilang gitu. Mimpi aja nggak pernah. Ya sudah, kamu kuliah. Cari UT. Dia bingung, apa itu UT Pak? Terus saya pakai kepalanya. Kamu di UT aja nggak tahu. Tahu nggak UT itu apa? Universitas Terbuka. Di mana Pak? Ya, Bapak tahu di Mempawah ada. Kan dekat dari saya punya ke Mempawah. Sekarang saya kuliahkan dia di UT. Berapa banyak cleaner di toilet saya kuliahkan untuk hidupnya itu meningkat. Save the lost at any cost. Ngerti? Itu cara menunjukkan jalan kebenaran. Apa yang mereka butuhkan. Ayo kita perhatikan. Kok diem semua kenapa? Mikir apa? Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Berarti orang-orang ini berhak menerima kebaikan kan? Benar. Nah, kalimat terakhir lihat. Padahal, saya engkau lagi lupa lagi diajak ngomong dari tadi. Nyuruh orang aja kerjaannya. Awas kalau nyuruh diri sendiri ya. Padahal saya mampu melakukannya. Ayo kita lakukan. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Kira-kira kalimat ini kalau kita ucapkan itu kasar atau halus? Kalau kita ucapkan, ayo coba kasar atau halus? Halus. Kan musir orang halus. Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Bayangkan kalau ini pakai besoknya orang Jawa. Ngerti maksudnya? Ayo besoknya orang Jawa kayak apa itu? Besok-besok nggak ketemu besoknya. Sedangkan, ayo baca 1, 2, 3. Sedangkan yang diminta ada padamu. Lo ada nggak? Ada. Jujur, sudah berapa tahun saudara jadi Kristen? Maaf, saya harus tanya ini kepada saudara. Walaupun jawabannya tidak harus ditunjukkan di umum. Jujur, berapa tahun saudara sudah jadi Kristen? Pernah dengar nggak ada khotbah ayat 2 ayat? Maaf, dalam hati saya. Saya tahu jawabannya. Hampir nggak ada gereja yang khotbahkan 2 ayat. Karena si khotbahnya pelit juga masalahnya. Maaf. Betul tidak? Ini fakta. Karena begitu jelas firman ini. Perintah ini. Setiap kali ada kalimat dan diakhiri dengan 3 huruf LAH, itu artinya perintah. Perintah. Janganlah menahan kebaikan untuk orang yang berat menerimanya. Janganlah aku berkata kepada sesamaku. Ini perintah. Siap memperhatikan orang miskin mulai hari ini? Pasti yang pelit berkata, apakah gak takut dimanfaatkan?
Pasti ada ngomong gitu bukan? Oke, saya tanya dulu kepada saudara. Selama saudara hidup pernah memanfaatkan Tuhan atau tidak? Jawab tidak, awas. Sudah saya jawab dulu aja. Loh, jawab pertanyaan saya. Selama saudara hidup pernah memanfaatkan Tuhan atau tidak? Pernah. Nah, sering itu yang jujur. Ya sudah. Kalau sering, kenapa kita takut dimanfaatkan orang? Boleh nggak saya berkata seperti ini? Iya, kebenaran ini. Jadi saudara hidup ini harus jadi berkat buat orang. Yang kedua, kita baca Yohanes 20 ayat 23. Ini salah satu cara lagi penginjilan, menyatakan kasih dan pengampunan kepada banyak orang. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau aku, ngapain? Ayo, mengampuni dosa orang. Penulisannya sangat luar biasa. Bedakan, bukan mengampuni orang berdosa. Ternyata beda. Mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa itu beda. Coba cepat, bedanya di mana? Mengampuni orang berdosa kalau orang itu berdosa bersalah kepada kita. Kemarin saya diminta oleh sebuah perusahaan yang cukup besar dengan sekian ribu karyawan. Yang ini bicara umum. Bahkan yang hadir karyawan itu hanya kurang 30% yang Kristen, 70% lebih itu Muslim. Bahkan yang pakai jilbab juga banyak. Nah, saya diminta untuk ngisi 2 sesi. Tema kemarin di puncak ini power apa? Leadership. Power. Apa? Bukan. Leadership training, ada kata power, saya lupa. Nah, ketika saya ngajarkan, saya sampaikan, kalau itu Nabi Musa, saya bilang Nabi Musa. Kalau itu Nabi kitab Pengkhotbah, kitab Amsal, saya bilang Nabi Sulaiman, karena di kitab suci mereka juga ada. Nah, sampai pada poin, sebagai seorang pemimpin, kita harus punya sikap untuk mengampuni anak buah yang bersalah. Nah, saudara, selama saya hidup, saya belum pernah terpikir bahwa ada orang bertanya, karena saya berikan kesempatan jawab, Pak, dari tadi Bapak selalu mengatakan mengampuni. Kenapa bukan memaafkan? Saya tahu itu, tapi karena nggak ada orang yang tanya selama itu, jadi saya kaget juga. Betul juga dia tanya. Saudara tahu nggak bedanya mengampuni dan memaafkan? Beda. Karena buat orang beragama, yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Tuhan. Maka itu satu-satunya hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yang membuat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama marah dan menyebut penistaan. Ketika Tuhan Yesus berkata, hai anakku, dosamu diampuni. Betul? Karena orang beragama gak percaya. Masa manusia bisa mengampuni dosa? Termasuk salah seorang leader yang tanya kemarin, apa bedanya Pak? Kenapa tidak memaafkan? Ya, saya bilang, di dalam mengampuni itu ada satu unsur yang hanya Tuhan bisa melakukan, yaitu membenarkan. Saya bukan waktunya untuk bicara soal mengampuni ya, tapi saya ngomongnya membenarkan. Kaget mereka. Begini kata dibenarkan. Itu ayatnya ada di 1 Korintus 6 ayat yang 11. Sebentar. Bukan, Roma 6 ayat 11. Nanti kita lihat, tidak usah salah. Kita ini dibenarkan. Saya jawab yang bertanya, apa itu dibenarkan? Dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Dahsyat. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, saudara dan saya diberi kuasa untuk mengampuni dosa orang. Ini otoritas tertinggi yang gereja terima dari pencipta alam semesta. Jadi mengampuni orang berdosa itu orang yang bersalah kepada kita. Tetapi mengampuni dosa orang itu artinya
kita nggak pernah kenal orang itu, kita nggak pernah tahu urusannya apa. Tapi ketika kita tahu dia sedang jatuh dalam dosa, maka kita harus mengampuni. Amin. Begitu kita punya otoritas mengampuni dosa orang, teruskan koma aja. Dosanya diampuni. Ini dahsyat. Kalau ada psikolog di sini akan tahu, 80% penyebab orang kena gangguan jiwa, bukan gila ya, mengalami tekanan hidup, itu karena rasa bersalah yang gak selesai-selesai di hidup. Tertekan. Maka itu dunia membutuhkan pengampunan ini. Hebat. Kita lihat dulu ke perjanjian, kalimat berikut. Dan jikalau kita semua menyatakan apa? Dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Nah, ini yang seringkali kita pakai, menyatakan orang itu berdosa. Betapa jahatnya hidup kita. Ya, oke, kita lihat perjanjian lama, Bilangan pasal yang ke-35. Kita Bilangan pasal yang ke-35. Berapa ribu tahun yang lalu Yahweh Tuhan lewat Musa memberikan fakta ini. Nah, saudara, waktu saya mempelajari hukum, secara hukumnya, maka itu kenapa 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan disebut kitab hukum. Memang ini kitab hukum. Di ruangan ini ada 2 orang pengacara, 2 anak saya. Satu Pak Tony, dia tahu, lalu kedua Pak Roni Talapesi. Nah, perhatikan hukum ini luar biasa. Siapa yang kenal, yang tahu salah satu otoritas kedutaan besar, baik pribadinya maupun propertinya, rumah duta besar maupun kantor duta besar, ada satu yang mereka punya, dan saudara harus tahu, yang dimiliki duta besar seluruh dunia, itu ayat yang kita akan baca. Literatur tertua yang menuliskan tentang hukum yang dimiliki oleh semua duta besar di dunia ditulis di kitab Bilangan ini. Hukum apa itu? Kekuatan apa? Otoritas apa yang dimiliki oleh duta besar? Cepat. Imunitas, kekebalan diplomatik, immunity. Tahu artinya? Kita kembali ke daerah Kuningan, Rasuna Said. Itu banyak kantor-kantor duta besar negara-negara sahabat. Kalau ada penjahat yang dikejar oleh aparat keamanan, dan penjahat itu bisa masuk ke halaman saja. Jadi di balik pagar semua kedutaan di dunia ini, di balik pagar itu adalah negara lain. Ngerti nggak maksudnya? Begitu ada penjahat masuk, bisa nggak polisi negara yang di tempat itu nangkap? Nggak bisa. Nah, ternyata literatur tertua itu ada di Alkitab. Kenapa kedutaan besar punya kekebalan diplomatik? Kita lihat Bilangan pasal 35 ayat yang ke-9. Apa judulnya Alkitab saudara? Kota-kota perlindungan. Bahasa Inggrisnya the cities of refuge. Ada 6 kota, saya nggak bisa baca karena waktu. Nanti saudara baca dulu. Sungguh, Papa kita ini luar biasa. Setelah kita mengakui fakta begitu banyak orang miskin di sekitar kita, maka inilah fakta yang kedua. Begitu banyak penjahat di sekitar kita, begitu banyak orang berdosa di sekitar kita. Nah, Papa menyediakan 6 kota. Israel itu dibagi 2 sisi, sebelah barat Sungai Yordan, sebelah timur Sungai Yordan, itu Israel. Nah, begini putusan Yahweh Tuhan kepada Musa. Siap pilihkan 3 kota yang di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 kota yang di sebelah timur Sungai Yordan. Saya baca 1 ayat saja atau 2 sebentar ya.
Ayat 10 ya. Ya. Oke, saya baca agak lengkap ya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh atau orang berbuat dosa yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelumnya dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Amin kan firman ini? Ini kasih Bapa yang luar biasa. Jadi saya persempit, save the lost, menyelamatkan orang terhilang, untuk orang miskin dan orang yang berbuat salah. Sehari-hari kita sering ketemu mereka enggak? Nah, itu tugas kita untuk menyelamatkan mereka. Kalau mereka miskin, kita beri makan mereka, kita tolong mereka. Kalau mereka penjahat, kita lindungi dulu. Minta bantuan hukum, ini perintah. Apalagi kita sudah baca Yohanes 20:23, mengampuni dosa orang. Hebat sekali Bapak. Maka itu, ya, saya lupa tahun 70 berapa, saya lupa. Waktu itu saya masih numpang di rumah kakak saya. Pas ada teman saya tamu pendeta dari Madiun. Nggak tahu bagaimana ceritanya, masih siang, ada pencuri masuk. Nah kebetulan kakak saya bersama keluarganya di rumah, saya dengan pendeta itu saja. Tapi pendeta ini nggak tahu dia lagi di belakang. Nah saya pikir tamu biasa, ternyata maling. Nah dia pikir rumah itu sepi, dia nggak lihat ya tinggal kami berdua. Nah saya ajak ngomong, saya ini kalau ada maling masuk saya sambut baik-baik. Loh, kan begitu duta besar, kalau camat teriak-teriak. Saudara camat atau duta besar ya kan? Saya duta besar. Nah, teman saya pendeta gak tahu kalau ini maling, dikira teman saya. Dia ikut duduk nih ngomong. Hah? Maling? Kok diterima baik-baik? Saya ngomong pada dia, saya duta besar, rupanya kamu camat. Dia kaget. Yang kedua, saya pakai prinsip ini, cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Loh kok diam saja? Betul tidak? Datang sendiri, sambut. Saya kalau ada maling masuk, saya akan sambut, saya akan terima. Saya tanya sudah makan belum? Ayo makan. Saya ajari mereka, model kayak kamu, polisnya lebih pintar. Pasti kamu ketangkap. Kenapa? Kamu nggak kerja saja. Saya didik mereka. Berapa kali saya memberi modal maling untuk kerja? Dia ngamen. Ngamen. Ayo saudara duta besar kok. Camat, saya kalau terbesar akan melindungi. Duduk dulu, urus baik-baik. Amin. Ini cara kita itu, supaya orang-orang itu tahu. Pertama kali saya dapat rumah dipinjami teman, itu pertama kali saya keluar rumah kakak saya. Itu bulan Agustus tahun 85. Rumah besar. Nah saya ajar 13 orang kami tinggal sama-sama. Dan saya ajar mereka, rumah ini tidak boleh dikunci sama sekali sepanjang hari. Kaget mereka. Waktu itu masih ada becak di Surabaya, saya belum pindah ke Papua. Maka orang-orang kalau tanya rumah tempat kami tinggal itu, saya beli nama rumah itu Pondok Pendamai, supaya orang masih itu bisa berkata. Maka tukang-tukang becak di situ tuh menyebut, oh rumahnya nggak pernah dikunci, itu sebutan mereka. Saya senang sekali rumah itu disebut rumah nggak pernah dikunci. Jadi mau jam berapa saja silakan orang masuk. Di halaman depan saya sediakan keran air ya. Untuk apa? Bukan untuk menyiram pohon, tanaman tidak. Semua penjual makanan yang lewat di depan rumah, saya pasti akan panggil, saya ajar. Ingat, setiap kali kamu lewat rumah ini,
Air cucian piring dan gelas harus kamu ganti di sini. Awas kamu tidak ganti. Saya ajari yang higienis bagaimana. Mereka senang sekali. Saya berkata kepada mereka, kalau kamu kepanasan, belum laku, masuk. Istirahatlah. Di dalam ada tempat. Siapa aja boleh istirahat siang. Saya sediakan tempat. Termasuk tukang-tukang becak waktu itu. Saya perhatikan hidup mereka. Zaman itu 85 belum ada air botolan sebanyak ini. Masih langka. Tukang-tukang becak itu saya ajari mereka untuk hidup sehat. Minum yang banyak. Suatu kali tahun 80-an awal itu ada seorang peneliti, dokter dari Universitas Airlangga. Ternyata rata-rata usia tukang becak di Surabaya rata-rata itu cuma 35 tahun mereka mati. Kenapa semudah itu? Karena debu, karena panas, karena ginjal rusak, panas. Bayangkan tahun itu belum separah ini polusi udara. Saya rajin memberikan mereka vitamin C dan vitamin B. Di rumah saya selalu ada persediaan vitamin itu. Saya bilang pada mereka, kalau habis jangan telat minta untuk kesehatan. Minum. Saya sediakan air minum di dalam. Waktu itu masih merebus, masih masak sendiri. Minum sepuasnya. Jangan kamu pulang ngambil air minum. Saya perhatikan mereka. Maka itu waktu saya pindah ke Papua, mereka nangis. Mereka berkata, siapa yang ngurus kami nanti? Nah, yang seru lagi, karena teman saya banyak, sahabat saya penjual makanan itu, kalau sudah sore nggak habis, semua ditaruh di rumah itu. Wih, ini banyak sekali makannya, bagaimana ini? Habis mereka diperhatikan. Nah, di situ sesekali saya sharing soal kehidupan, soal keluarga, hubungan suami istri, mendidik anak, mengelola keuangan. Mereka dengar. Suatu kali ada tukang sayur langganan saya. Nah, saya nggak tahu dia di antara semua tukang sayur, tempenya dia itu paling enak. Begitu itu dibagi, habis kebagian umum pertama, saya ajak anak-anak saya makan. Salah satu anak saya menunjukkan itu soto ayam Brebes yang di sebelah kanan sini. Ya, kalau kita keluar makan. Saya makan tempe banyak, tempe ini enak. Nah, setelah berapa hari saya di Surabaya, saya baru sadar, kok yang di rumah nggak masak tempe, kenapa? Yang bagian masak bilang, nggak tahu, nggak datang tukang sayur itu dulu. Kalau gitu besok tanyakan temannya, kenapa? Akhirnya sore saya dapat kabar dia sakit. Tanya alamatnya di mana? Langsung saya datangi ke rumah. Kaget dia, saya naik taksi. Begitu saya masuk, dia kaget. Kok saya bisa datang? Ya saya bilang pakai bahasa Jawa, kangen ambil tempemu. Saya rindu tempemu, kenapa? Sambil rebahan, terus dia angkat kakinya, bengkak di bagian bawah kakinya. Wah, rupanya infeksi. Ayo ke dokter. Begitu dengar kata dokter, dia langsung duduk kaget. Uangnya siapa? Justru itu aku kesini, aku yang bayar ke dokter. Udah, saya panggil istrinya, tolong siapkan baju ganti, saya keluar. Karena itu gang kecil, motor aja nggak boleh masuk. Saya bilang supir taksinya, Pak, tolong masuk bersama saya, kita akan bokong. Saya akan bawa seorang untuk ke dokter. Supir taksi juga kaget. Jadi saya bokong kanan kiri dengan supir taksi itu, karena kakinya nggak bisa menginjak tanah. Saya punya dokter kenalan, langsung operasi kecil. Infeksinya sudah parah sekali. Dapat resep obat, saya ambil, saya bayar semuanya. Saya bilang, ingat ya, jangan sampai telat karena ini antibiotik. 2 hari sebelum habis atau sehari paling tidak suruh anakmu ke rumah, beritahu. Kalau saya nggak ada, saya tinggal uang untuk yang di rumah. Suatu hari sudah agak lama, berapa bulan. Rupanya dia tunggu saya datang karena saya keliling pelayanan. Datang sekeluarga dengan 3 anaknya, suami istri. Ini kok nggak ada tujuan nih orang. Muter saja. Nah, saya punya pikiran jangan mengutang ini orang. Omongannya nggak jelas. Maaf. Langsung saya tembak. Saya juga sibuk. Ginilah, ada apa kalian kesini? Langsung saja. Nangis si tukang sayur.
Belum tanya, istrinya jawab, Pak, suami saya itu dari kecil nggak tahu siapa papanya. Terus waktu bapak datang ngajak sampai dia ke dokter mengobatkan semua, dia itu merasa betul pada orang perhatikan. Saya sampai itu perkara kecil. Saya bilang enggak, buat kami perkara besar. Ini masih nangis itu kalau saya. Tiba-tiba dia ngomong begini, boleh nggak saya percaya dengan Tuhannya Bapak? Loh, ya, saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong itu. Kaget saya kalau begitu. Nah, nggak jauh dari tempat itu tinggal, ada pendeta yang saya kenal dari gereja Betel Tabernakel. Langsung, waktu itu belum ada telepon, saya suruh salah satu di rumah panggil, pasti rumah saya kenal. Ya udah, di follow up, dilayani semuanya. Berapa waktu kemudian saya diberitahu oleh gembala itu, Den, nanti minggu tanggal sekian ada waktu nggak? Oh ada. Saya pikir saya suruh khotbah, ternyata tidak. Saya disuruh jadi saksi. Mereka sekeluarga minta dibaptis. Oh iya, wah saya sempatkan untuk datang. Nanti enggak. Menyatakan kasih dan menyatakan pengampunan itu menyelamatkan orang. Ayo mulai hari ini kita betul-betul belajar mengerti hati Tuhan. Siap untuk jadi berkat mengampuni banyak orang? Harus. Kalau tidak, kita salah di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mengampuni dosa orang. Maka itu saudara, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjadi pelaku firman. Amin. Bagian terakhir, supaya kita makin kuat untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena kalau tidak, maka setan yang bekerja di dunia. Kita buka sekarang Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Kiranya firman ini menyadarkan kita untuk berbuat sesuatu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Injil gagal bukan karena setan. Injil gagal mengubah hidup orang bukan karena dosa ini dosa itu. Injil gagal ketika kita sibuk mengurus kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Lalu apa kepentingan Tuhan kita? Mau tahu atau tidak? Mau tahu atau tidak? Coba jawab. Mau? Kalau mau saya beritahu betul, jiwa-jiwa. 1 Timotius 2 ayat 4. Tidak ada kehendak lain. Kalau saya kembali kepada awal tadi, Bapak kita nggak minta banyak, cuma satu yang dia minta, selesaikan pekerjaannya. Betul, masih ingat? Dan pekerjaannya belum selesai cuma satu. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayo kita lihat. Yang ngapain? Yang mengendaki supaya apa? Semua orang diapakan? Diselamatkan, bukan dikristenkan. Dengar ini. Dan memperoleh pengetahuan atau pengenalan akan kebenaran itu. Wah, ini luar biasa. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah itu. Jadi tugas kita membawa semua orang mengenal, bukan pindah agama. Dan ketika kebenaran itu disampaikan, maka firman Tuhan Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan orang. Amin. Dan kalau orang itu merdeka, maka dia akan memilih yang mana. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo kurangi sebanyak-banyaknya hanya ngurus kepentingan diri sendiri. Setuju saya berkata ini? Kurang. Ayo kita mulai urus. Jadi kepentingan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya semua orang dia bakal diselamatkan. Itu yang kita
kita perlu dalam hidup. Kalau kita bisa menyelamatkan semua orang, wah hasilnya akan luar biasa. Yesus akan cepat datang. Amin. Siap mau berbagi mulai hari ini? Amin. Betul? Orang miskin banyak atau sedikit? Awas bilang sedikit. Orang berdosa banyak atau sedikit? Banyak. Tugas kita dengan firman yang kita dengar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat jadi pelaku firman Tuhan.